sobat sekalian, kembali lagi di Rezekian Motovlog. Kali ini Rezekian akan membahas moge yang orit ya, yang jarang dibahas orang dan dibicarakan orang. Oke, apa itu? Kalau kalian tahu coba tebak. Oke, sebelum lebih lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan video Rezekian terbaru men. Oke, terima kasih, lanjut. Ya, di masa-masa ZX 10 ZX 25R ini ada yang unik ya. Ternyata peminatnya memang banyak, dan kata temanku itu yang mau beli itu indahnya itu bisa sampai 1 tahun ya. Kalau nggak mau ya harus beli di orang lain yang sudah nyetok ya. Jadi orang-orang yang pesen dijual lagi, dijual lebih mahal men. Orang-orang seperti itu kalau ingin langsung ya, kalau langsung dari ATPM ya itu tadi men, mahal men. Nah, aku pikir ZX 25 ini kan laris banget, mungkin memang belum kerasa kali ya. Jadinya harga moge itu malah belum turun, malah sih masih cenderung naik malahan gini aku. Loh, kok malah makin gila ini men. Kayak ZX 6R itu dulu waduh 160 dapat men. Sekarang cari aja 160, ada nggak yang jual segitu? Nggak ada men. Sekarang itu 190 200 ya, bukan yang 636 loh ya, yang ZX 6R. Wah, berarti memang naik men. Aku lihat wadah kayak gini sih ya, ZX 25R makin laris men. Biarpun ya segi power memang jangan tanya lah ya dengan yang mobil lah. Jadi itu moge 250 cc 4 silinder men. Tenaganya ya 11-12 lah ya dengan yang 250 lainnya. Biarpun memang dites di truk unggul ya, tapi yang aku lucu kok top speednya itu kalah ya dengan CBR 250RR ya. Itu yang heran aku. Nah, di saat harga oke, kembali ke topik ya, ini bahas 250 cc ZX 25R karena masih berhubungan dengan harga moge ya. Ternyata prediksi kan bakal turun kemungkinan ya. Ternyata belum. Mungkin belum ada imbasnya jadi belum turun ya. Moga aja turun men. Biar tambah murah. Ya, saat yang lainnya naik, ada moge yang harganya tetap men, Z800 aja naik loh men. Ya memang ada yang murah sih, 160 170 ada, tapi caparang. Paling sering 175 ke atas sampai 185 men, rata-rata ya Z800 ini. Yang perang. Tadi ada moge lain yang harganya nggak turun men, dan harganya sama dengan Z800 1000 cc ya. Kalahin Z1000 men, Z1000 tapi sebelum yang Sugomi ya, seperti di thumbnail. Jadi Z1000 ini sebelum Sugomi ini harganya full papernya murah men, di bawah 200 juta tapi sudah full spec ya.
apa worth it ya, worth it banget men. Coba aja lihat Sugomi ya. Sugomi aja sama-sama 1000 cc naked masih 300 jutaan men. Lah itu di bawah 200 juta. Selisihnya kan 100 juta lebih men. Memang tampilan Sugomi lebih oke lah ya. Cuma aura dan garis desainnya sebenarnya sama dengan Z800 ini men. Jadi penyempurnanya Z1000 desainnya ya Z800 ini. Makanya gak heran juga Z800 itu keren kan. Tuh belok sini aja. Nah ya gak segi harga doang. Kalau memang murah tapi tampilan kurang oke kan ya buat apa juga men. Kalau bagi rezekian pribadi ya, kalau beli moge itu paling enggak itu pertama sudah keren men. Keren, dua suaranya enak, dan ketiga yang mengikuti pastinya juga kencang men. Prestis juga dapet gitu loh. Ya kalau mahal-mahal ratusan juta ya, tapi ya tambahan kurang keren kan ya nggak enak. Nah bagi rezekian ini Z1000 ini sebenarnya masih cukup keren men. Biarpun ini penggantian ya, sudah digantikan Sugomi ya. Gagah bener kok men. Tergantung warnanya juga. Kalau yang warna oranye atau warna hijau itu masih oke. Kalau yang warna yang special edition itu menurutku sih malah kurang suka ya rezekian ya. Ya sebenarnya masih keren lah, masih keren dengan harga segitu dapat 1000 cc masih worth it men. Mantep men, aku lihat keren men Z1000 itu. Memang sudah terlihat agak jadul dikit ya, dikit sih. Tapi masih sangat keren dilihat itu. Jadi worth it lah men. Aku lihat langsung saya memang gua men kau wedi. Dan mantep lah dari samping-samping mantap. Cuma memang kalau dari depan ya agak anu dikit lah ya. Ya keren cuma kurang kekinian dikit tapi masih keren, masih worth it men. Buat San Mori buatan sadis men. Bahkan konon katanya ini motor sebenarnya tariannya lebih sadis dari yang versi Sugomi yang sekarang ini, nggak tahu kenapa itu. Entah ya bener juga atau enggak ya, harus kan nggak tahu. Tapi katanya yang sebelum Sugomi ini tarikannya lebih sadis katanya. Ya memang ya kayak 636 dengan 6R katanya kan masih kencang 6R ya tarikannya. Ya nggak kencangnya, maksudnya akselerasinya loh ya, tarikannya itu lebih sadis yang 6R ya, nggak tahu lagi sih kebenarannya juga. Cuma banyak yang ngomong gitu. Sugomi juga gitu men. Katanya masih kencengan yang Z1000 yang lama gitu loh ya. Dan aku pikir itu mesinnya itu mesin yang sama men, cuma beda tampilan aja mungkin. Dan fiturnya pun kalau nggak salah sih ya rezekian nggak tahu sih ya, katanya teman-teman rezekian juga fiturnya kan juga masih konvensional men kayaknya itu ya, nggak banyak ubahan, cuma ganti tampilan dan mungkin ya ada fitur lainnya lah ya, nggak tahu lah ya. Tapi nggak banyak ya, nggak banyak, cuma beda 100 juta kan lumayan men. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Oke, kembali lagi ya. Jadi ini Z1000 ini paling worth it men. 1000 cc tapi harganya murah sendiri men. Nggak ada 1000 cc full paper lainnya yang segitu ya. Apalagi tahunnya kan tahun agak muda itu men, 2013an kalau nggak salah ya. Tanya rezekian nggak ya, teman-teman koreksi aja lah, atau nanti aku carikan di mana ya itu terakhir sampai tahun berapa, mulai tahun berapa itu. Tapi memang tampilan mulai keren-kerennya model Kawasaki ya dari Z1000 itu yang naked loh ya. Baru nanti ada Z800, kemudian Sugomi dan Z900 ya.
Untuk Jet 750 kan ya sudah ketinggalan juga men. Tadi mau ke 1000 cc harga 180-an men, 85 lah ya, kurang lebih bisa dinego men. Sangat worth it banget men. Kalau kalian ingin beli ya, tampilan sudah cukup oke sih ya, biarpun ya agak-agak ketinggalan dikit tapi masih oke. Dan gagah banget ya, Z1000 itu men, harganya murah. Aduh itu men, mantep men. Nah, untuk segitu ya kalian beli R6 sama 636 aja nggak dapat men, Z6R nggak dapat. Padahal itu dapat 1000 cc pasti kalian adu kencang ya, nggak ada apa-apanya men. Apalagi naked kan torsinya gede men ya. Jadinya wah lewat lah men. Ya segi untuk worth it-an sih worth it banget. Jadi kalau bingung ya mau uang 180-an ya dapat Z800 atau dapat itu men, terserah kalian. Kalau Z800 memang ya segi tampilan ya nakednya memang oke lah ya, bahkan mungkin bagi Rizky sendiri dan kebanyakan orang memang segi tampilan paling oke lah nakednya. Bahkan dari Z900 sendiri kan masih okean yang ini ya, karena itu ini sangat populer banget dan laris, sudah keren, harganya murah, cc gede juga, jadinya laris manis men. Nah kalau ingin yang ya lebih cepat lagi ya, segi kecepatan tampilan ya Z1000 itu sudah cukup ya, gak ada salahnya pilih Z1000 yang sebelum Sugoi itu men, mantep men. Oke, balik lagi ke Z1000 ya. Jadi kalau kalian cari moge yang under 200 juta ini patut diperhitungkan men, selain Z800 atau R6 ya, atau Z6R ini patut diperhitungkan. Jadinya biasanya kan under 200 juta itu, di bawah 200 juta itu kan adanya cuma Z6R, terus R6 tahun agak lama ya. Kalau naked cuma Z800 itu ya, atau mungkin Suzuki GSR 750 itu ya, nggak tahu itu. Cuma itu doang. Sekarang ada pilihan lain Z1000 men, asli men. Biarpun itu tadi ya gak sekeren yang anu ya, agak kurang dikit ya, tapi masih sangat keren men, gagah banget men, sangat-sangat patut diperhitungkan. Jadi untuk yang suka-suka kenceng, tampilan oke, dan harganya masih ya gak terlalu mahal, sangat tepat sekali tuh men, keren men, beneran. Gede juga mesinnya kan ya, bloknya gede kayak Sugoi men. Kalau dijejerin masih gede itu daripada Sugoi kayaknya. Mantep lah. Jadi kalau kalian under 200 juta ya, di bawah 200 juta budgetnya itu bisa kalian masukin anu apa, masukin pilihan. Kalau yang naked bisa Z800 atau itu ya. Kalau yang mau lebih cepat ya itu, bahkan lebih cepat dari Sugoi katanya ya. Lebih galak dari Sugoi. Tapi untuk fairing ya itu tadi R6 dan 636 di bawah 200 juta yang full paper ya. Oke, segini saja yang dapat Rizky. Oke, segini saja yang dapat Rizky sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Ulang dulu men.